Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda Metro Jaya yang telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga negara, yang mana pada tanggal 7 November hari Jumat 7 November 2025 setelah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 8 orang tersangka dan telah memeriksa 117 saksi dalam perkara ijazah palsu, dan kemudian 25 orang saksi. Jadi 117 saksi, 25 ahli dari berbagai disiplin keilmuan yang berkenaan dengan ijazah palsu. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal untuk membuka yang lebih besar, siapa bohir-bohir yang mendanai dia setelah melakukan pembohongan, melakukan penyesatan atas nama dengan menggunakan retorika akademis, penelitian yang sesungguhnya adalah merupakan penyesatan logika publik. Dan mudah-mudahan ini akan membongkar semua bohir-bohir yang berada di belakangnya. Dan karena kita tahu semua bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan hanya sekedar ijazah Bapak Jokowi, tapi mereka sudah melakukan gerakan yang sangat luar biasa, mendistrust berbagai lembaga-lembaga negara, melakukan sistem pembusukan, dan sehingga untuk menimbulkan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga negara seperti KPU, Kepolisian Republik Indonesia, juga di sini ada lembaga Universitas UGM, lembaga pendidikan sendiri, Mendagri, Bawaslu, dan MK. Karena dari gerakan-gerakan yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan penyelidikan ilmiah dan akademis, ini adalah sebuah bentuk penyesatan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nanti kita buktikan bagaimana penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon ini. Dan tujuannya tidak lain bukan hanya sekedar ijazah palsu, tapi bagaimana mereka menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, seperti KPU, MK, dan Kepolisian. Kemudian lembaga pendidikan, UGM sendiri seharusnya mengambil sikap tegas, menuntut juga terhadap Roy, karena ini akan mencemarkan nama baik UGM. Dan ini merupakan sebuah pelecehan terhadap intelektualitas, pelecehan terhadap akademisi dan sebagainya. Karena mereka menggunakan dengan retorika akademis, mereka melakukan pembohongan, penyesatan yang sangat jelas dan sangat terang bagaimana mereka melakukan penelitian hanya sekedar untuk menjatuhkan harkat dan martabat mantan Presiden RI ke-7 kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan ini tidak berhenti di sini. Gerakan mereka sungguh sangat merugikan bangsa ini. Karena apa? Dari gerakan ini 6 lembaga negara, bahkan mungkin 7, bahkan mungkin lebih, seperti KPU, akhirnya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara, diantaranya KPU, Kepolisian, UGM, dan lembaga-lembaga yang lain. Dan ini jelas, tentu ada tujuan-tujuan yang lebih besar di balik itu semua. Mungkin ini tahapan-tahapan awal untuk melakukan distrust di era prostitut yang sedang dimainkan oleh negara-negara barat terhadap negara-negara berkembang. Nah, bagaimana mereka juga
ini hanyalah pion-pion yang mungkin untuk menghancurkan sebuah negara. Karena apa? Kita tahu selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin, Bapak Jokowi mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat kontra terhadap kepentingan-kepentingan asing, seperti pengambilan Freeport, Mahakam, pengambil alihan PT Newmont dan sebagainya. Kemudian mengambil kebijakan hilirisasi yang jelas itu merugikan industri-industri di Eropa dan Amerika. Karena dengan menstop bahan mentah yang ada kita miliki untuk diekspor keluar, nah tentu ini akan berdampak kepada industri yang ada di sana. Dan itu terbukti di Jerman, di Inggris, di Perancis itu mengalami sebuah persoalan-persoalan besar karena kehilangan bahan baku. Dan mungkin ini adalah memiliki tujuan-tujuan jangka panjang. Ini baru awal gerakan, baru opini-opini, penggiringan, penyesatan terhadap masyarakat Indonesia untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga. Dan melalui ijazah inilah mereka sudah melakukan sedemikian jauh. Kita tahu bagaimana sepak terjang mereka mengacak-acak kepolisian, mengacak-acak UGM, mengacak-acak Dignas, mengacak-acak lembaga-lembaga pendidikan lain yang dibawanya di SMA. Ini luar biasa, sebuah gerakan yang sangat terencana dan jelas arahnya, yaitu mendistras lembaga-lembaga. Bukan hanya mendistras Bapak Jokowi, tapi bagaimana mereka mau menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga, termasuk lembaga kepresidenan, lembaga legislatif dan sebagainya. Karena ini dampaknya besar sekali. Soal ijazah, kenapa kalau memang itu ijazah palsu? Ini larinya ke partai. Partai juga larinya ke dewan legislatif kita dan seterusnya. Bahkan ke lembaga kepresidenan. Seolah-olah kita Indonesia, negara besar ini dipimpin oleh pemilik ijazah palsu. Inilah tujuan-tujuan besar mereka. Bagaimana rakyat berani melakukan perlawanan, penghancuran terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kita atau stakeholder yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ini awal untuk mengungkap bohir siapa yang di belakang mereka yang telah mendanai selama ini teroris Roy Suryo. Mereka tidak akan pernah mengaku. Mereka coba membuka rekening dengan metode seperti itu, dengan modus seperti itu, tapi rekening yang mereka buka untuk menerima donasi kan bisa dicek, bisa diteliti siapa saja mereka, dari unsur apa saja. Dan tentu ini tugas intelijen dan kepolisian untuk mengungkap semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia, karena kita tahu Rismon masih mengancam setelah ini akan ada pengganti dia yang akan melanjutkan begitu katanya. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi hal yang positif sebagai awal untuk membongkar semua skandal, membongkar semua para pengendali, para rekayasa, para membongkar dalang seluruh pergerakan pembusukan ini. Terima kasih. Merdeka.